Dahulu kala di Pulau Jawa, ada sepasang suami istri bernama Mbok Srini dan Pak Manto. Sehari-hari mereka bekerja di ladang yang berada di samping rumahnya. Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Mereka ingin sekali memiliki seorang anak, agar di masa tuanya ada yang menemani. Pak, seandainya saja kita punya anak, pasti hidup kita lebih bahagia. Iya, benar ya Bu. Mbok Srini, kasihan sekali kamu belum punya anak. Iya betul, saya aja udah mempunyai anak 3. Emang kalian gak pengen punya anak? Minta sana sama Buto Ijo dan Abang. Jangan begitu dong, kasihan nanti Mbok Srini dan Pak Manto. Iya betul, sabar ya Pak. Kalian itu bisanya cuma ngurusin urusan orang aja. Sudah, Bo, jangan didengarkan omongan orang-orang ini. Semakin lama, rasa sepi itu semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Mbok Srini menceritakan keinginannya kepada suaminya dan suaminya pun menyetujui permintaan Mbok Srini. Mereka menyiapkan sesajen yang akan dibawa ke Buto Ijo. Ada keperluan apa kalian datang kepadaku? Kami berdua sudah lelah hidup susah. Sehari-hari kita makan nasi lauk garam. Kita ingin makan KFC, McDonald, kacauan, miso. Kayaknya enak ya. Lalu, apa yang kalian inginkan dari kami? Kami ingin meminta harta yang banyak, Buto Ijo. Baiklah, kalian harus menyetujui persyaratan dari kami. Baiklah, kami pasti akan menyetujui persyaratannya. Wah, kayaknya lagi santu ini. Ganggu gak? Ya ganggu lah. Maka perlu apa kamu kemari? Ingin meminta harta juga? Tidak, saya ingin jadi pejabat. Kok kayaknya hidupnya enak banget ya? Banyak uang, banyak istri, masuk TV. Bisa gak kalian mengabulkan permintaanku? Bisa kan? Bisa dong, masa gak bisa? Itu sih gampang. Sudah, kamu pulang aja. Masih banyak orang yang ingin menemui kami. Buto Ijo, Buto Abang, kita ini kurang cantik apa sih? Kok masih belum punya suami? Tolong dong, beri kita suami yang ganteng, kaya, baik hati, dan tidak sombong. Ngapain kalian cari suami? Kan ada kita berdua di sini. Ih, emuh, kita cantik-cantik kok dapat suami kayak kalian. Udah jelek, bau lagi. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Tapi ada syaratnya loh. Oke. Aku juga dong minta sesuatu. Aku ingin menjadi pria yang tampan, tinggi, berkulit putih, bisa kan? Gampang itu, bisa diatur. Pokoknya kalian sanggup dengan persyaratan yang kami minta. Tibalah mereka di tempat Buto Ijo dan Buto Abang. Mereka pun langsung mengutarakan keinginannya tersebut. Buto Ijo, Buto Abang, kami berdua datang ke sini untuk meminta sesuatu kepada kalian. Apa itu? Minta kaya, minta jadi pejabat, atau minta awet muda? Tidak, Buto. Kami tidak menginginkan semua itu. Kami hanya ingin punya anak. Bisakah kalian mengabulkan permintaan kami? Bisa-bisa saja, asal kalian setuju dengan persyaratan dari kami. Baiklah, apa syaratnya? Anak yang kita beri saat sudah berumur 12 tahun harus kalian serahkan kepada kami untuk kami jadikan santapan. Baiklah, Buto. Dengan wajah sedih dan berat hati, Mbok Srini dan Pak Manto menyetujui persyaratan dari Buto Ijo dan Buto Abang tersebut.
Sebelum mereka pulang, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Srini dan Pak Manto. Tanamlah biji mentimun ini. Ingat ya, Mbok, kalian harus menyerahkannya kepada kami setiap berusia 12 tahun. Karena akan kami jadikan santapan makan malam. Baiklah Buto, terima kasih. Pak Manto dan Mbok Srini pun pulang dengan membawa biji yang telah diberikan Buto Ijo dan Buto Abang. Biji tersebut ditanam dan tumbuhlah menjadi tanaman timun. Tanaman tersebut berbuah dan di dalam salah satu buah tersebut terdapat anak bayi kembar yang cantik jelita. Bayi-bayi tersebut diberi nama Timun Mas dan Timun Suri. Tahun demi tahun berlalu, mereka tumbuh menjadi gadis remaja yang ceria dan cantik jelita. Pada saat Timun Mas dan Timun Suri asik bermain dengan teman-temannya, Mbok Srini teringat akan janji tersebut dengan Buto Ijo dan Buto Abang. Mbok Srini tidak sanggup membayangkan jika mereka harus diserahkan dan menjadi santapan Buto Ijo dan Buto Abang. Mbok Srini sangat menyayangi Timun Mas dan Timun Suri, sehingga mereka tidak sanggup jika harus kehilangan mereka. Akhirnya mereka menemui seorang pertapa untuk mencari pertolongan. Sepuh, bisakah engkau menolong kami? Berceritalah Mbok Srini dan Pak Manto kepada sepuh tersebut tentang permasalahan yang mereka alami. Baiklah, saya akan menolong kalian. Berikan 4 kantong ini kepada Timun Mas dan Timun Suri. 4 kantong ini akan menolong anak-anakmu untuk meloloskan diri dari kedua buta itu. Terima kasih, Sepuh. Mbok Srini dan Pak Manto pulang membawa 4 kantong yang akan diberikan kepada Timun Mas. Sesampainya di rumah, Buto Ijo dan Buto Abang sudah menagih janjinya. Mbok Srini melihat Timun Mas dan Timun Suri ketakutan, lalu segeralah diberikan 4 kantong kepada Timun Mas dan Timun Suri. Buto Ijo dan Buto Abang melihat Mbok Srini dan Pak Manto. Mereka ingin menghabisi Mbok Srini dan Pak Manto karena mengingkari janjinya. Tetapi melihat hal itu, Timun Mas dan Timun Suri mencoba untuk mengalihkan perhatian Buto Ijo dan Buto Abang. Akhirnya kedua buta tersebut mengejar Timun Mas dan Timun Suri. Kemari kau, akan kujadikan santapan kalian berdua. Buto Buri, kejar kami kalau bisa. Langkah kaki Buto Ijo semakin jauh. Timun Mas berlari sekuat tenaga ke arah hutan agar tidak tertangkap. Buto Ijo dan Buto Abang semakin mendekat dan akan menangkap mereka berdua. Timun Mas melempar kantong pertama kepada kedua buto tersebut. Secara ajaib, biji mentimun itu tumbuh dengan cepat dan lebat. Jalan kedua buto tersebut pun tertutupi. Akar tanaman mentimun itu pun menjerat dengan erat di tubuhnya. Tetapi kedua buto dengan mudah melepaskan diri. Saat Buto Ijo hendak mendekat, Timun Mas menemukan kedua yang berisi jarum. Seketika hutan bambu itu menjebak serta melukai tubuh raksasa Buto Ijo dan Buto Abang. Segera Timun Mas berlari meninggalkannya. Buto Ijo dan Buto Abang semakin mengamuk. Mereka mengambil beberapa batang bambu dan melemparkannya ke arah Timun Mas dan Timun Suri. Dengan susah payah, mereka mencari bambu yang berjatuhan. Tibalah mereka di tepi sungai. Mereka pun sudah sangat kelelahan. Terdengar suara langkah kaki kedua buto tersebut yang semakin mendekat. Timun Suri melempar kantong ketiga yang berisi garam ke arah sungai. Timun Mas dan Timun Suri ketakutan dan berharap bisa menghentikan kedua buto tersebut.
Seketika ombak besar menerjang mereka dan mereka terseret ombak jauh dari timur mas dan timur suri. Buto itu sangat marah karena sudah dibuat kesusahan oleh kedua anak tersebut. Kedua gadis itu terus berlari hingga menaiki sebuah bukit. Kedua buto tersebut dengan cepat menyusul timur mas dan timur suri. Tebing yang tinggi itu dipanjatnya. Mereka berharap kedua buto itu tidak bisa menjangkaunya. Namun sayang, kedua raksasa itu bisa memanjat tebing. Timur mas dan timur suri tidak bisa menghindarinya lagi. Karena mereka kini hanya tersisa satu kantong pemberian dari pertapa sakti. Dia melemparkan kantong itu dengan sekuat tenaga ke arah raksasa. Tetapi kantong tersebut ditepis oleh buto hijau dan jatuh ke tanah. Dengan sombongnya, kedua buto tersebut tertawa kegirangan. Kantong terakhir yang berisi terasi berubah menjadi lautan lahar panas. Kedua buto itu masih belum menyadari. Mereka terus tertawa sambil memukul-mukul batu. Timur mas dan timur suri pasrah terhadap keadaan. Mereka berharap akan ada yang menyelamatkan mereka. Sungguh sial. Pijakan kedua buto itu runtuh akibat dipukul berkali-kali. Mereka terjatuh ke dalam lahar panas. Kedua raksasa itu berjuang meloloskan diri. Mereka berteriak kesakitan. Kemudian buto hijau dan buto abang tenggelam di lautan lahar panas. Akhirnya timur mas dan timur suri dapat menghentikan kedua buto itu untuk selamanya. Usai melawan buto hijau, timur mas dan timur suri kembali pulang menemui orang tuanya. Ibu, Bapak, kita berhasil. Buto hijau dan buto abang sudah kami kalahkan. Alhamdulillah kalian selamat. Mbok Srini dan Pak Manto sangat bahagia melihat kedua anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan dapat mengalahkan kedua raksasa buta tersebut. Mereka berempat hidup bahagia selamanya. Oke, beri tepuk tangan untuk tampilan Timun Mas.